Bayangkan momen penting ketika pemerintah akhirnya mengetok palu peraturan tentang pesangon. Ini bukan lagi wacana atau pembahasan setengah hati, melainkan keputusan resmi dengan kekuatan hukum. Keputusan ini langsung berdampak pada rekening pensiunan di seluruh Indonesia. Yang membuat situasi semakin mengguncang adalah keputusan besar menyertai peraturan ini. Apakah pesangon akan dibayarkan sekaligus atau mengikuti alur pencairan gaji ke-13 yang selalu dinanti? Pertanyaan ini penting karena menentukan perencanaan hidup. Banyak orang berpikir bagaimana membayar utang, memperbaiki rumah, atau menyiapkan dana kesehatan. Semua tergantung dari keputusan yang akan resmi diumumkan. Informasi ini muncul dari pembahasan resmi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Prosesnya dilakukan serius, tidak hanya membahas angka, tetapi kesiapan anggaran, kondisi fiskal, dan mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya, peraturan ini sudah berada pada tahap akhir. Tinggal selangkah lagi sebelum menjadi peraturan pemerintah, PP, yang mengikat seluruh Indonesia. Tanggal 15 Februari menjadi hari penentu. Setelah itu, keputusan resmi diketok. Ini bukan sekadar surat edaran, melainkan dasar hukum penuh. Kabar ini menimbulkan pertanyaan wajar, apakah pensiunan lama dan baru akan diprioritaskan sama? Semua pertanyaan itu menjadi fokus pembahasan. Selama bertahun-tahun sistem pensiun memiliki berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya stagnan, sementara biaya hidup meningkat. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama sering dicairkan bertahap. Ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada pula yang merasa haknya terhenti di tengah jalan. Data pensiunan tersebar di berbagai instansi tidak selalu sinkron. Rekening yang tidak aktif, alamat berbeda, hingga status perkawinan belum diperbarui menambah kompleksitas. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada jutaan orang dan stabilitas keuangan negara. Karena itu, pemerintah menekankan kehati-hatian dan akurasi data untuk menghindari masalah di masa depan. Kini, terjadi perubahan besar dalam pendekatan terhadap pensiunan. Isu pensiunan tidak lagi dianggap sekadar angka di laporan anggaran. Ada pendekatan baru menekankan tanggung jawab moral negara terhadap mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Dalam berbagai pernyataan resmi, ditegaskan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa para pensiunan. Penghargaan harus nyata, terasa, dan sampai ke tangan penerima. Dari sini muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus, sebuah kebijakan yang sebelumnya dianggap berisiko. Terutama bagi pensiunan lama yang kebutuhan hidupnya meningkat dan kondisi kesehatannya menurun, pembayaran sekaligus menjadi bentuk keadilan nyata. Dalam skema terbaru, pemerintah mempertimbangkan usia, kondisi ekonomi, dan lamanya masa pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun dan belum menerima penyesuaian signifikan masuk prioritas utama. Ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan pandangan. Negara mulai melihat manusia di balik data, kehidupan nyata di balik angka statistik. Pencairan sekaligus berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, tetapi diberikan penuh sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap dibagi dalam batch agar stabilitas fiskal terjaga. BCH pertama fokus pada pensiunan rentan secara ekonomi. BCH berikutnya menyusul sesuai verifikasi data. Sistem ini dirancang paling adil dan transparan. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga 4 tetap berhak menerima sesuai PP terbaru. Yang berbeda adalah nominal yang disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen tunjangan. Pemerintah berupaya memperkecil ketimpangan agar golongan bawah merasakan dampak nyata, bukan tambahan kecil. Ini menjadi fokus utama dalam pembahasan anggaran. Setelah PP resmi diketok pada 15 Februari, PT Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu 7-14 hari kerja untuk finalisasi data. Proses meliputi verifikasi ulang data, pengecekan rekening, dan sinkronisasi kependudukan. Notifikasi dikirim melalui kanal resmi, termasuk aplikasi Taspen Mobile, bukan pesan berantai atau telepon asing. Pemerintah melihat gaji ke-13 sebagai momentum strategis pencairan. Namun pencairan bersamaan tidak selalu berarti hari yang sama. Bisa gaji ke-13 lebih dulu, pesangon menyusul, atau sebaliknya. Kesiapan pribadi pensiunan menentukan kelancaran proses. Risiko yang sering muncul meliputi rekening tidak aktif, perbedaan nama, domisili tidak sesuai, dan informasi palsu. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada pungutan atau jalur khusus. Semua proses resmi dan transparan. Pensiunan perlu memeriksa data kepesertaan, memastikan rekening aktif, memperbarui nomor telepon, dan mengandalkan kanal resmi untuk memantau status pencairan. Persiapan sejak sekarang penting untuk memastikan hak diterima dengan utuh.
Kebijakan ini bukan sekadar soal uang, ini tentang pengakuan atas pengabdian puluhan tahun pensiunan. Pencairan sekaligus membawa dampak finansial dan psikologis, rasa lega, diperhatikan, dan keyakinan negara tidak melupakan. Tidak semua orang menerima nominal sama, besaran tetap bergantung pada masa kerja dan golongan terakhir. Namun yang terpenting, hak pensiunan harus sampai tanpa hambatan administratif. Jika berjalan lancar, kebijakan ini bisa menjadi preseden bagi sistem pensiun ke depan. Pencairan sekaligus menjadi model baru kesejahteraan pensiunan, menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya saat bekerja, tapi juga saat memasuki masa purna tugas. Tahap implementasi adalah fase kritis setelah PP disahkan. Masalah terbesar selama bertahun-tahun bukan hanya anggaran, tetapi data dan sinkronisasi administratif. Satu huruf berbeda di nama rekening bisa menunda pencairan, naik yang tidak sinkron bisa menahan sistem, dan status perkawinan yang belum diperbarui mempengaruhi tunjangan. Karena itu, pemerintah dan Taspen melakukan verifikasi berlapis. Data dicocokkan dengan sistem kependudukan nasional, rekening diverifikasi, dan riwayat perubahan ditelusuri. Tujuannya memastikan pencairan sekaligus tepat sasaran. Dana besar ditransfer hanya setelah semua sistem aman, untuk mencegah kesalahan dan potensi penyalahgunaan. Masa pengamanan ini memerlukan 7-14 hari kerja. Pensiunan lama menjadi fokus prioritas. Semakin lama pensiun, daya beli tergerus inflasi dan beban ekonomi meningkat. Mereka yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun tanpa penghasilan tambahan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Prioritas tidak mengabaikan yang lain, semua tetap menerima haknya, hanya tahapan disesuaikan, sistem batch dibuat agar tidak menunda, tetapi menjaga ketertiban dan stabilitas. Kesiapan data menentukan cepat lambatnya pencairan. Pensiunan perlu memahami bahwa proses batch bukan perlakuan tidak adil, melainkan langkah sistematis agar transfer berjalan lancar dan aman, serta semua penerima menerima hak sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Gaji ketiga babas selalu menjadi momen dinanti, berdekatan dengan tahun ajaran baru dan kebutuhan penting lainnya. Pencairan pesangon berdekatan dengan gaji ke-13 memungkinkan efisiensi administratif. Sistem transfer massal, notifikasi, dan bank penyalur sudah siap. Ada 2 skenario, pesangon lebih dulu atau gaji ke-13 lebih dulu. Keputusan akhir tergantung kesiapan fiskal dan simulasi arus kas negara. Publik sering salah paham, mengira dana langsung cair tanpa perhitungan, padahal negara mengelola jutaan transaksi sekaligus. Stabilitas fiskal tetap prioritas. Semua langkah dilakukan hati-hati agar dana besar ditransfer tepat sasaran tanpa gangguan teknis maupun administratif. Risiko utama saat pencairan massal meliputi rekening tidak aktif, perbedaan nama, alamat tidak sinkron, dan informasi palsu. Banyak pensiunan membuka rekening lama dan jarang digunakan sehingga kemungkinan dibekukan sementara. Perbedaan ejaan antara KTP, rekening, dan data Taspen juga menjadi masalah. Perubahan domisili tanpa pembaruan data memakan waktu verifikasi lebih lama. Informasi palsu muncul saat isu pencairan ramai. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada pungutan, jalur khusus, atau perantara. Semua resmi. Langkah konkret pensiunan, periksa data di kanal resmi Taspen, pastikan rekening aktif, perbarui kontak, dan hindari informasi tidak resmi. Persiapan sejak sekarang penting. Pencairan pesangon sekaligus memberi dampak finansial dan psikologis. Likuiditas meningkat, banyak pensiunan bisa bernapas lega, membayar utang, memperbaiki rumah, atau memenuhi kebutuhan kesehatan. Namun tantangan muncul, mengelola dana besar memerlukan perencanaan matang. Tekanan sosial dari keluarga juga muncul karena banyak yang ingin meminta bantuan. Penting memahami bahwa dana pensiun adalah hak pribadi untuk ketenangan masa tua. Membantu keluarga boleh, tetapi jangan mengorbankan kebutuhan utama. Dampak kedua adalah ekonomi lokal. Daya beli meningkat, perputaran ekonomi daerah terdorong. Pemerintah melihat ini sebagai kewajiban moral sekaligus stimulus ekonomi tetap terukur agar stabilitas fiskal terjaga. Kendala lain adalah keterlambatan notifikasi, perbedaan nominal, dan potensi penipuan digital. Dana bisa sudah ditransfer, tetapi pesan notifikasi belum diterima. Perbedaan perhitungan ekspektasi pribadi dengan nominal resmi bisa menimbulkan kebingungan. Jangan panik, tunggu informasi resmi atau hubungi layanan Taspen. Pesan palsu yang meminta data pribadi harus diwaspadai. Kebijakan besar ini jarang terjadi. Jika terrealisasi sesuai rencana, bisa menjadi reformasi penting sistem pensiun Indonesia. Namun tetap realistis, administrasi negara memiliki tahapan dan koordinasi lintas lembaga. Yang penting harapan realistis, optimis, dan tetap waspada terhadap sumber informasi resmi. Tanggal 15 Februari menjadi titik awal. Setelah itu, tahapan implementasi bergerak cepat, verifikasi data, notifikasi, dan pencairan tahap pertama. Gelombang demi gelombang menyusul hingga seluruh pensiunan menerima haknya.
Ketika momen itu tiba, banyak yang akan mengingat penantian panjang sebelumnya, di mana harapan sering datang dan pergi. Jika benar-benar terwujud, ini bukan sekadar angka di rekening, tetapi penegasan bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan. Negara hadir bukan hanya saat bekerja, tetapi juga ketika memasuki masa purna tugas. Kesiapan pensiunan menjadi kunci kelancaran proses pencairan. Perjalanan kebijakan ini hampir mencapai garis akhir pembahasan, namun baru awal pelaksanaan. Pensiunan harus mengikuti informasi resmi, memastikan data aman, dan menjaga ketenangan. Yang dipertaruhkan bukan sekadar dana, tetapi ketenangan hidup masa pensiun. Kepastian hak harus sampai utuh, tepat waktu, dan tanpa hambatan. Pemerintah menyiapkan semua prosedur dengan matang, sinkronisasi data, verifikasi rekening, dan notifikasi resmi. Tahap pertama, pencairan dapat dimulai dalam hitungan minggu, diikuti gelombang berikutnya. Kesiapan administratif dan mental pensiunan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Setelah PP disahkan, fase implementasi menguji setiap detail kebijakan, data sinkronisasi, dan ketelitian administratif menjadi penentu lancar atau tidaknya pencairan. Setiap huruf dan angka harus benar. Pemerintah melakukan verifikasi berlapis, mencocokkan data kependudukan, memeriksa rekening, dan menelusuri riwayat perubahan data. Pencairan sekaligus menuntut ketelitian tinggi karena nominal besar ditransfer. Tujuannya memastikan semua hak diterima tepat sasaran, tanpa kesalahan atau potensi penyalahgunaan. Masa pengamanan 7-14 hari kerja bukan penundaan, melainkan perlindungan sistem dan kepastian bagi penerima. Momen ini jarang terjadi, kebijakan besar diambang pengesahan. Setelah pencairan, pensiunan harus siap mengelola dana dengan bijak. Dana besar bukan hanya finansial, tetapi simbol pengakuan atas pengabdian puluhan tahun. Pemerintah hadir memastikan hak sampai. Masa pensiun bisa menjadi tenang, bermartabat, dan cukup jika proses berjalan lancar. Pensiunan harus tetap mengikuti jalur resmi, memperbarui data, dan menyiapkan mental. Dengan persiapan dan kesadaran, pencairan sekaligus bukan hanya memenuhi hak, tetapi juga memberikan ketenangan psikologis dan kesejahteraan yang layak, menegaskan negara hadir bagi warganya sampai masa purna tugas,